Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niluma Degres Ayu Cahaya Ningtyas, kelas KHG 1 NPM 202331122008. Baik, di sini saya akan menjawab soal dari Ibu Indi selaku dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran Bank. Baik, soal yang pertama, tantangan apa yang dihadapi perusahaan dalam mengembangkan produk baru. Di sini ada dua tantangan. Yang pertama tantangan internal dan eksternal, di mana tantangan eksternal itu merupakan tantangan yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya itu tenaga kerja, sumber daya manusia atau SDM, fasilitas atau peralatan yang ada di perusahaan, komitmen dari setiap orang yang bekerja di perusahaan tersebut, dan biaya yang ada di perusahaan maupun yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua ada tantangan eksternal, di mana tantangan eksternal ini merupakan tantangan yang berasal dari luar perusahaan, yang sangat berpengaruh pada pengembangan produk dan jasa baru yang diciptakan oleh perusahaan. Contohnya terjadinya krisis multidimensi, persaingan global dengan perusahaan lain, perkembangan teknologi atau iptek yang semakin maju, dan perkembangan tuntutan konsumen yang semakin banyak, yang mengharuskan perusahaan melakukan pembuatan produk dan jasa yang sesuai dengan minat konsumen. Soal nomor 2, struktur dan proses organisasi seperti apa yang digunakan oleh manajer untuk mengawasi perkembangan produk baru. Yang pertama ada struktur sederhana, di mana struktur ini pemilik atau manajer itu sendiri membuat semua keputusan secara langsung dan mengawasi semua kegiatan dalam perusahaan secara langsung. Yang kedua ada struktur fungsional, di mana struktur fungsional ini cocok untuk perusahaan dengan usaha tunggal atau satu dominan. Dan yang ketiga ada multidivisional. Struktur ini cocok untuk relate diversive business, atau tugas kunci manajer perusahaan itu sendiri adalah memanfaatkan sinergi antar divisi. Soal nomor 3, apa tahapan utama dalam mengembangkan produk dan layanan baru? Yang pertama ada opportunity identification, atau menganalisis peluang. Di dalam opportunity identification tersebut ada market definition atau membuat uraian pasar, dan ide generation atau ide untuk jangka panjang. Yang kedua ada desain atau membuat rancangan produk baru, di mana dalam desain tersebut itu ada customer needs atau kebutuhan pelanggan, sales forecasting, produk positioning atau target penempatan produk, engineering, dan marketing mix. Yang ketiga ada testing atau menguji produk baru. Di dalam testing tersebut ada advertising atau mengiklankan produk, terus ada produk testing, ada pre-test and pre-launch forecasting, dan test marketing. Yang keempat ada introduction atau memperkenalkan produk melalui promosi. Di dalam introduction itu ada launch planning atau rencana memunculkan suatu produk baru, dan tracking the launch. Yang kelima ada life cycle management. Di dalam life cycle management itu ada market response analysis, competitive monitoring and defense, dan innovation at maturity. Soal nomor 4, apa cara terbaik untuk mengelola proses pengembangan produk baru? Perusahaan dapat mengelola produk baru dengan cara sistem MAP, di mana sistem MAP ini merupakan cara yang sangat sederhana namun efektif untuk inovasi produk baru dengan melihat perbedaan pada keterampilan dan alat yang ada dalam setiap organisasi tersebut. Adapun elemen-elemen kunci tersebut meliputi M, di mana M itu untuk mengatur, mengelola, dan memotivasi. A, di mana A itu untuk sikap yang menciptakan budaya cerdas dalam mengambil resiko. Selanjutnya ada P,
di mana P itu untuk rencana, proses, dan anggota dalam organisasi tersebut. Selanjutnya soal nomor 5, faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat difusi dan adopsi konsumen terhadap produk dan layanan yang baru diluncurkan. Yang pertama, kerumitan. Kerumitan ini merupakan tingkat kesulitan yang terlibat dalam pemahaman dan penggunaan produk baru. Maka makin rumit produk tersebut, makin lamban juga proses penyebarannya. Yang kedua, ada kesesuaian. Kesesuaian ini merupakan tingkat di mana produk konsisten dengan nilai yang ada dan dengan pengetahuan tentang produk, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan saat ini. Yang ketiga, ada keuntungan relatif, di mana keuntungan relatif ini merupakan tingkat di mana produk tersebut dianggap lebih baik dari produk yang lain. Yang keempat, ada pengamatan, di mana pengamatan ini merupakan tingkat di mana manfaat atau hasil lainnya dari penggunaan produk dapat diamati oleh pihak lainnya dan dikonsumsi ke target konsumen. Yang kelima, ada dapat dicoba. Dapat dicoba ini merupakan tingkat di mana suatu produk dapat dicoba pada batas tertentu. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih atas waktunya. Om Santi 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 Om.